Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bita Hamda Tazkiyah. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pidana zina. Jadi sebelum masuk ke hukum pidananya nih, apa sih pengertian zina itu? Jadi tuh zina ini memiliki dua pengertian ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada zina menurut hukum pidana Islam, dan yang kedua ada zina menurut hukum positif di Indonesia. Jadi ini sangat berbeda ya penjelasannya. Jadi kalau menurut hukum pidana Islam, zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, persetubuhan haram ya, yang diharamkan. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan gitu, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, itu menurut hukum pidana Islam. Tetapi kalau menurut hukum positif di Indonesia adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang telah menikah. Jadi kalau misalkan ada orang yang berzina gitu tapi itu belum menikah, maka itu kalau di hukum positif Indonesia itu tidak disebut sebagai zina gitu ya. Jadi kan sangat berbeda kan ya. Jadi kalau misalkan di hukum pidana mah disebutnya zina, kalau di hukum berisik banget ibu-ibu deh, ribet lanjutin enggak ya? Lanjutin deh. Nah itu dia tuh, pokoknya hukum pengertian zina. Nah adapun menurut ulama, imam mazhab itu bersepakat bahwa zina itu adalah hubungan persetubuhan yang persetubuhan yang diharamkan, yang dilakukan secara sengaja gitu, yang baik dilakukan oleh yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Persetubuhan ini memiliki dan harus memenuhi dua unsur gitu. Apa aja sih unsurnya? Jadi di sini ada unsurnya. Yang pertama ada persetubuhan yang diharamkan. Jadi persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, seperti itu. Nah kalau misalkan pada referensi yang saya baca, ini bagaikan celak mata gitu ya, botol celak mata yang kecil ini, tutupannya masuk gitu ke dalam botolnya, itu bagaikan kayak gitu masuk. Nah bagaimana sih, terus ada pertanyaan nih, bagaimana kalau misalnya masuknya nih cuma sedikit? Nah itu maka juga disebut sebagai zina gitu. Terus ada lagi pertanyaan, gimana kalau misalnya pakai penghalang? Nah itu juga disebut sebagai zina, tapi dengan catatan ketika pakai penghalang itu masih terasa rasa nikmat ketika melakukannya gitu. Nah makanya kalau misalkan ada rasa nikmat, maka itu disebut sebagai zina. Kemudian unsur yang kedua itu ada niat dari pelaku yang melawan hukum gitu ya. Jadi misalnya pelakunya ini laki-laki, dia ini niat untuk menyetubuhi perempuan yang bukan mahramnya gitu. Jadi kan ya makanya yang diharamkan baginya gitu. Soalnya dia kan udah tahu kalau ini tuh haram gitu, tapi sama dia masih dilakukan karena nafsunya dia. Nah ini termasuk ke unsur zina tadi ya. Kemudian pezina ini loh juga memiliki syarat ya, syarat pezina gitu, bisa disebut sebagai pezina. Yang pertama adalah orang yang berzina itu berakal sehat. Jadi kalau misalkan orang yang apa nih ya, yang stres, orang gila gitu kan kalau kita sebut, nah itu maka tidak disebut sebagai pezina gitu. Yang kedua ada orang yang balik gitu, orang yang sudah dewasa ya atau balik. Nah kalau dulu kita belajar biologi, ciri-ciri balik itu yang paling menonjol adalah ketika kalau perempuan ditandai dengan adanya menstruasi.
Kalau laki-laki itu adanya mimpi basah. Itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah merdeka. Maksudnya merdeka itu apa ya? Tidak dipaksa atau diperkosa ya. Kalau misalkan diperkosa ataupun kalau misalkan diperkosa, maka itu tidak disebut sebagai pezina, karena kan yang misalnya yang diperkosa perempuan kan perempuannya tidak mau gitu. Jadi maka syaratnya itu tidak harus dipaksa gitu ya, tidak dipaksa gitu ataupun tidak diperkosa gitu. Yang keempat adalah orang yang berzina tahu bahwa zina itu haram. Kayaknya semua orang memang sudah tahu bahwa zina itu haram deh ya. Kayak aneh aja kalau misalkan dia nggak tahu zina gitu zaman sekarang gitu. Jadi kalau misalkan dia yang tidak tahu zina itu haram, berarti memang tidak tahu, dasarnya tidak tahu, berarti ya ketika dia melakukan maka itu tidak disebut sebagai pezina gitu. Kemudian pembuktian untuk jarimah dari zina ini itu ada pembuktiannya. Yang pertama itu ada pembuktiannya, yang pertama ada kesaksian. Jadi berdasarkan surat An-Nisa ayat 15 dan Nur ayat 4 dan ayat 13 gitu. Jadi kesaksian ini juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama ada syarat umum dan syarat khusus. Jadi syarat umum ini adalah balik, berakal, melihat tentunya ya, mendengar, kemudian tidak ada penghalang. Maksudnya tidak ada penghalang di sini adalah kayak misalkan dia punya hubungan keluarga atau sahabat, kemudian atau musuh juga bisa gitu. Kan kalau misalkan itu jadi gimana ya, apakah beritanya nanti dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan seperti itu. Jadi tidak boleh adanya penghalang. Kemudian ada pengakuan. Nah, ini pengakuannya dari dirinya sendiri gitu yang melakukan zina tersebut. Di sini syarat-syarat pengakuan itu juga memiliki syarat. Yang pertama ada pengakuan itu harus dinyatakan 4 kali. Nah, itu menurut Abu Hanifah. Tapi menurut selain Abu Hanifah 1 kali aja cukup. Misalnya, iya betul saya melakukan di sini dengan si fulan gitu-gitu. Nah, itu sekali aja cukup gitu. Tapi kalau menurut Abu Hanifah harus 4 kali. Kemudian pengakuan itu harus terperinci dan jelas. Maksudnya jadi enggak asal-asalan gitu. Pokoknya harus jelas deh, kan kalau nggak jelas kan bingung ya. Ini nggak jelas itu dia zina sama siapa, kapan, di mana, kayak gitu, nggak jelas pokoknya. Kemudian pengakuan harus dinyatakan di dalam persidangan. Nah, ini dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Menurut Abu Hanifah dan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad itu tidak harus di persidangan. Ya Allah. Kemudian ada lagi nih, apanya sih tadi? Pembuktiannya yang ketiga itu ada qarinah. Qarinah itu atau bukti kehamilannya, entah itu buktinya kan bisa dilihat dari perutnya yang membesar atau dari buku kehamilan, bisa juga mungkin gitu. Pokoknya bukti kehamilannya dia gitu, si perempuannya. Yang keempat itu ada li'an. Li'an ini berdasarkan Quran surat Nur ayat 6 dan 7. Menurut Malik, jika kelihatan hamil tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman. Tapi tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi jika kehamilannya karena dipaksa, maka tidak dijatuhi hukuman gitu. Nah, ini dia nih hukuman jarimah zina menurut ulama salaf. Jadi hukuman di sini tuh ada 2 ya kondisi. Yang pertama ini pada permulaan Islam. Ini enak banget. Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti. Disakiti baik dengan pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan. Jadi kayak disakiti fisik dan psikisnya ya gitu. Kemudian
kondisi yang kedua setelah Islam mulai berkembang, kemudian perubahan hukum tentang zina pun berubah gitu, yaitu dengan turunnya surat An-Nur ayat 2, di mana di sini disebutkan artinya bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak gitu, 100 kali cambuk gitu ya. Nah, itu dia tadi hukumannya menurut surat An-Nur. Adapun menurut hadis, menurut beberapa hadis yang disimpulkan gitu, jadi beberapa hadis disimpulkan, jadi hukuman bagi pelaku zina itu dibagi menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan zina ghair muhsan. Jadi zina muhsan itu adalah zina bagi orang yang sudah berstatus sebagai suami ataupun istri, maupun kalau zina ghair muhsan itu adalah zina yang belum menikah gitu, pezina yang belum menikah. Jadi kalau misalkan muhsan itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kalau ghair muhsan itu adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu dia. Nah, itu dia pembahasan tentang zina dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.